Selamat datang kembali di bahasa pemrograman Python. Eh, Pada kali ini kita akan membahas mengenai IDE untuk Python. IDE ini cukup penting karena ini yang nanti kita akan berinteraksi dengan bahasa pemrograman Python-nya, itu menggunakan IDE yang mana yang kita inginkan. Jadi kita mulai dulu dari apa itu IDE. IDE itu adalah Integrated Development Environment. Jadi aplikasi software yang menyediakan fasilitas untuk programmer untuk mengembangkan softwarenya. Jadi sebetulnya kita bisa menggunakan terminal atau di DOS saja untuk membuat kode Python-nya, tapi itu nanti prosesnya agak lebih rumit dibandingkan kita menggunakan IDE ini. Jadi eh, komponen yang ada dalam IDE biasanya terdiri dari kode editor. Kode editor itu nanti kita mengedit kodenya di sini. Ini contohnya, salah satu IDE yang cukup terkenal. Lalu bisa mengcompile dan interpreter. Ini di daerah sini kalau kita run bisa dilakukan langsung di sini. Lalu debug, kalau misalkan ada kesalahan itu bisa langsung diberitahu di mana salahnya. Lalu syntax highlight, beberapa sintaks-sintaks dari Python-nya diberi warna seperti ini. Code completion ini tidak selalu ada, tapi kalau misalkan kita ternyata kurang sedikit tulisannya untuk sintaksnya, nanti bisa diperbaiki oleh IDE ini. Jadi bisa cukup membantu kalau kita lupa menambahkan misalkan titik 2 atau kurung, itu bisa ditambahkan secara otomatis. Tapi ya kadang bisa di completion atau tidak gitu. Terus yang keenam adalah visual programming. Jadi kita tidak hanya terbatas menggunakan keyboard saja. Di visual programming kita bisa menggunakan mouse juga untuk berinteraksi. Seperti itu. Nah, untuk IDE untuk Python, uh, Python sendiri ini biasanya tidak ada IDE-nya. Jadi kita perlu menggunakan DOS atau di command atau di terminal Linux untuk menjalankan Python-nya atau membuatnya. Dan itu agak cukup rumit sehingga kita butuh IDE-nya. Salah satu IDE yang cukup terkenal itu IDE Spider di spideridea.org. Lalu yang kedua itu Anaconda. Anaconda itu sudah termasuk banyak sekali paketnya, termasuk Spider juga ada di Anaconda. Jadi Anaconda ini IDE yang terintegrasi cukup banyak di dalamnya. Jadi kita bisa, kalau misalkan hanya butuh Spider, kita bisa gunakan Spider saja. Tapi kalau kita ingin hal-hal yang lain dari Python ini dan bahasa yang lain, kita bisa install Anaconda. Anaconda bisa di download di anaconda.com. Untuk Anaconda sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa bukan hanya ada Spider, tapi banyak sekali hal yang sudah terintegrasi dalam Anaconda ini. Jadi ini akan cukup memudahkan, jadi kita tidak perlu lagi menginstall terlalu banyak hal gitu dari awal. Jadi ini cukup memudahkan. Tapi kalau misalkan menggunakan langsung Spider juga itu tidak masalah, karena Spider pun termasuk yang mudah untuk digunakan. Jadi karena kita berada di era data, di mana data itu semakin banyak dan semakin perlu diproses, maka Anaconda ini punya moto itu by data scientist for data scientist. Jadi semuanya dari data untuk orang yang mengolah data juga. Gitu. Jadi ini adalah tampilan untuk Anaconda kalau kita menginstal Anaconda. Jadi tampilannya seperti ini. Untuk personal itu beruntungnya adalah masih free, tapi kalau untuk perusahaan biasanya nanti ada biaya tambahan untuk bayarnya. Dan ini untuk operating sistemnya bisa di Windows, bisa di macOS atau di Linux. Nah, ini adalah tampilan beberapa hal yang bisa dilakukan di Anaconda ini. Jadi kalau Spider kita pilih yang ini, bisa Qt console atau ya command prompt, Jupyter Lab, Jupyter Notebook dan lain-lain. Jadi ada beberapa yang suka menggunakan yang lain, tapi saya lebih cenderung nanti menggunakan Spider ini.
seperti itu. Ini contohnya kalau kita menggunakan command di DOS, maka nanti kita hanya menggunakan keyboard untuk membuat programnya. Jadi perintahnya harus selalu diketikkan dan tidak berinteraksi dengan mouse. Seperti itu. Jadi ini seperti bahasa dasarnya gitu. Kalau ini untuk Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ini biasanya lebih digunakan untuk mengajar. Jadi karena kelebihannya adalah kita bisa membuat sebuah teks dan running program dari Python-nya langsung di bawahnya dan outputnya pun langsung. Sehingga untuk mengajar ini cukup memudahkan. Kita bisa menambahkan sebuah kalimat-kalimat, lalu di bawahnya ini programnya dan nanti hasilnya seperti apa. Atau Qt Console ini termasuk Qt Console juga seperti yang tadi CMD, tapi khusus untuk Qt. Qt itu nanti lebih ke bahasa untuk membuat graphical user interface. Jadi nanti ya lebih ke PyQt nantinya. Nah, ini yang akan digunakan dalam video selanjutnya. Sekarang dan selanjutnya itu adalah Spider. Jadi nanti yang akan saya gunakan adalah Spider. Jadi nanti ini tampilan dari Spider-nya. Kita punya untuk mengedit kodenya. Ini kalau untuk berinteraksi langsung, untuk melihat variabel atau mencoba sebuah kode program bisa di sini. Program-program yang hanya satu baris atau beberapa baris gitu. Ini untuk output dan variabel atau plot bisa dilihat di sini dan masih beberapa banyak lagi fungsinya yang lain. Jadi seperti itu. Terima kasih. Nanti kita akan lanjut lagi ke video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Komen sangat membantu untuk mengembangkan kembali video ini dan video yang lainnya. Terima kasih.